Ketika kau menoleh, sosok itu berdiri tepat di hadapanmu, wajahnya pucat, matanya melotot, dan kain kafannya masih erat terikat. Kau ingin lari, tapi tubuhmu kaku, langkahmu terkunci, karena tatapan pocong telah mengikat jiwamu dalam ketakutan yang membeku. Dan bila kau cukup sial menatap matanya terlalu lama, mungkin itu adalah malam terakhir di mana kau bisa bernapas. Malam itu sunyi, begitu hening hingga suara jangkrik pun terdengar seperti jeritan samar dari balik kegelapan pekuburan tua. Angin dingin berhembus perlahan, membawa aroma tanah basah dan dedaunan kering yang bergesekan, seolah alam sendiri sedang berduka. Dalam tradisi lama, setiap jenazah yang meninggal akan dikafani, dibungkus rapat oleh kain putih suci, simbol perpisahan terakhir manusia. Ikatan itu menjerat kepala, tangan, dan kaki, menjadi tanda bahwa tubuh telah berpisah dari roh yang melayang menuju keabadian. Namun, ada kepercayaan kuno yang diwariskan, bila tali kafan tak dilepas pada waktunya, roh sang mati akan terpenjara. Arwah itu tak dapat kembali kepada sang pencipta, melainkan terikat pada jasad, terjebak antara dunia orang hidup dan mati. Dari kepercayaan itulah lahir sebuah legenda mengerikan, sebuah wujud menyeramkan yang dikenal di seluruh Nusantara dengan nama pocong. Sosok ini digambarkan melompat-lompat, terbungkus kain putih kaku, dengan wajah pucat kehijauan, matanya kosong menatap siapa saja. Kisah tentang pocong bukan sekadar dongeng, melainkan cerita rakyat yang berakar dari peristiwa nyata tercatat dalam ingatan desa-desa. Salah satu kisah tua berasal dari Jawa Tengah, di mana sebuah kematian melahirkan teror panjang yang terus dibicarakan generasi berikutnya. Alkisah, seorang lelaki miskin meninggal mendadak, tubuhnya dimakamkan tergesa, dan keluarganya lupa melepaskan ikatan pada kain kafannya. 40 hari setelah kematiannya, desa itu diguncang peristiwa aneh. Suara keras, bau busuk, dan penampakan yang tak dapat dijelaskan. Orang-orang bersumpah melihat tubuh berbungkus kain putih melompat-lompat di pematang sawah. Wajahnya mengerikan, matanya terbuka lebar, dari mulutnya terdengar rintihan tercekik, seakan-akan berusaha berbicara, namun tertahan rapat oleh kain yang menutup wajahnya. Malam itu, seluruh warga desa bersembunyi, berdoa dengan suara bergetar, berharap makhluk itu segera menghilang ke dalam kegelapan. Namun, teror tidak berhenti di sana, karena keesokan malamnya pocong itu kembali muncul, kali ini lebih dekat dengan pemukiman. Ia berdiri di tepi jalan, diam tanpa suara, hanya menatap kosong ke arah rumah-rumah yang tertutup rapat oleh ketakutan. Beberapa orang berani mengintip dari celah jendela dan mereka melihat jelas kain kafan di kepalanya masih erat terikat. Itulah sebabnya orang tua zaman dahulu selalu berpesan, jangan pernah lupa melepas ikatan kafan, terutama pada bagian kepala. Karena jika tidak, roh si mati akan gentayangan menuntut kebebasan
dan wujudnya akan berubah menjadi makhluk menakutkan bernama pocong. Kepercayaan ini begitu kuat, bahkan sampai hari ini banyak penggali kubur percaya pocong hanyalah roh yang ingin dibebaskan. Namun, bagi orang-orang yang melihat langsung penampakannya, teror pocong bukan sekadar tanda, melainkan ancaman nyata yang menghantui. Kesaksian demi kesaksian lahir dari berbagai daerah, menggambarkan sosok pocong dengan detail yang hampir sama, seakan semuanya nyata. Di Banyuwangi, seorang penggali kubur bersumpah melihat pocong keluar melompat dari liang lahat yang baru dibuka untuk pemakaman ulang. Wajahnya membiru, lidah terjulur, dan matanya melotot tajam seperti mencoba melawan takdir kematian yang mengekangnya dalam kain putih. Bau anyir langsung memenuhi udara, membuat para penggali kubur berlari ketakutan, meninggalkan makam dengan cangkul masih tertancap tanah. Di Jakarta, seorang sopir angkot pernah bercerita, ia dihentikan penumpang berbungkus kain putih yang duduk kaku di kursi belakang. Saat ia menoleh untuk memastikan kursi itu kosong, menyisakan kain kafan kotor, berlumur tanah yang berbau busuk menusuk hidung. Banyak orang percaya ketika pocong muncul, ia bukan hanya sekadar menampakkan diri, melainkan juga membawa pesan dari kuburan. Pesan itu sederhana, lepaskan ikatan kafan yang terlupa, atau roh akan terus terikat di antara hidup dan kematian. Namun, seiring waktu, muncul kisah lain yang lebih menyeramkan, bahwa tidak semua pocong hanya sekadar roh penasaran yang terjebak. Beberapa pocong diyakini merupakan jelmaan roh pendendam yang mati dengan amarah membara dan kembali untuk menuntut balas dendam. Pocong semacam ini tidak menunggu dibebaskan, melainkan menghantui siapapun yang melintas, menjerat mereka ke dalam ketakutan abadi. Di desa Jawa Timur, pernah diceritakan seorang pemuda mati gantung diri dan tali kafannya sengaja tidak dilepaskan oleh keluarganya. Malam ke-40, seluruh desa diguncang. Pocong pemuda itu muncul melompat di jalan, suaranya meraung, matanya berkilat merah penuh amarah. Orang-orang yang menatap matanya satu persatu jatuh sakit, tubuhnya lemas, hingga akhirnya meninggal tanpa sebab dalam hitungan hari. Kejadian itu membuat masyarakat yakin pocong bukan hanya arwah terikat, melainkan juga bisa menjadi kutukan yang menebar kematian. Di beberapa daerah, orang percaya pocong mampu menghisap napas orang hidup, membuat mereka mati perlahan seperti tanpa alasan jelas. Karena itulah, ketika ada pocong menampakkan diri, orang-orang segera mencari kuburan terdekat, memeriksa apakah ikatannya masih terpasang. Ritual pembebasan pun dilakukan dengan doa-doa panjang agar roh itu segera tenang dan tidak lagi menebar ketakutan malam hari. Meski begitu, cerita pocong terus hidup, diceritakan dari mulut ke mulut, menjadi legenda gelap yang menghantui sejak zaman nenek moyang. Tubuhnya terbungkus kain putih, wajahnya pucat, matanya kosong, dan gerakannya melompat-lompat, simbol keterikatan roh yang tak bisa bebas. Malam-malam gelap di pedesaan, sering terdengar cerita anak-anak yang takut lewat kuburan.
khawatir sosok pocong tiba-tiba muncul. Ada yang bilang mereka melihat pocong duduk diam di bawah pohon randu, hanya menatap tajam tanpa suara seolah menunggu. Ada pula yang bersumpah melihat pocong melompat di tengah sawah, kepalanya menunduk, seakan mencari sesuatu yang hilang di tanah. Semua kisah itu menambah keyakinan bahwa pocong benar-benar ada, bukan sekadar bayangan atau halusinasi dari rasa takut manusia. Bahkan, beberapa penelitian budaya mencatat kisah pocong bukan hanya di Jawa, tetapi menyebar ke Sumatera, Kalimantan, hingga Sulawesi. Setiap daerah punya versi sendiri, tetapi inti ceritanya sama. Roh yang tidak dilepas ikatan kafannya akan berubah menjadi pocong. Dari desa ke desa, cerita itu menegaskan satu hal, bahwa kematian bukanlah akhir, melainkan pintu menuju teror yang mengintai. Pocong menjadi simbol nyata bahwa manusia tidak boleh meremehkan prosesi kematian, karena kelalaian kecil bisa melahirkan horor abadi. Dalam narasi mistis, pocong sering digambarkan menunggu di pinggir jalan, melompat-lompat mendekati siapapun yang berani menoleh. Tatapan matanya kosong, namun seolah menembus jiwa, membuat siapapun yang melihatnya merasakan dingin menusuk hingga ke tulang. Beberapa orang berkata, jika pocong sudah menatapmu, ia akan mengikuti kemanapun kau pergi, sampai kau jatuh sakit dan mati. Inilah mengapa cerita tentang pocong selalu diceritakan dengan suara bergetar. Karena bayangannya mampu membuat bulu kuduk berdiri. Pocong bukan sekadar hantu pengganggu, melainkan peringatan keras bahwa roh yang terikat adalah bencana bagi dunia orang hidup. Ia adalah penjelmaan dari keterlambatan, kelalaian, dan kesalahan manusia saat mengurus kematian yang berbuah menjadi horor nyata. Malam demi malam, kisah pocong akan terus hidup. Dari kuburan ke kuburan, dari cerita ke cerita, menebar rasa takut tak berkesudahan. Dan siapapun yang berani berjalan sendirian di dekat makam saat tengah malam, pasti akan merasa ada mata kosong yang mengawasi. Suara kain berdesis, melompat-lompat dari kegelapan, perlahan mendekat, membuat udara semakin dingin dan tubuh bergetar tanpa kendali. Ketika kau menoleh, sosok itu berdiri tepat di hadapanmu, wajahnya pucat, matanya melotot, dan kain kafannya masih erat terikat. Kau ingin lari, tapi tubuhmu kaku, langkahmu terkunci, karena tatapan pocong telah mengikat jiwamu dalam ketakutan yang membeku. Dan bila kau cukup sial menatap matanya terlalu lama, mungkin itu adalah malam terakhir di mana kau bisa bernapas. Sampai hari ini, legenda pocong tetap hidup, menghantui malam-malam gelap, menjadi teror abadi yang tak pernah benar-benar hilang. Jadi, ketika angin malam membawa aroma tanah basah, hati-hatilah, mungkin ada pocong yang sedang melompat mendekat, menunggu giliranmu.